Oke, makasih banyak. Sebenarnya saya baru baca itu OSSCCE. Kalau mau ini didukun sebenarnya beberapa materi tema saya bisa sampaikan. Tetapi komunikasi saya dengan Pak Nahadi itu gimana tentang asesmen. Ya saya berpikir karena saya belajar asesmen, akhirnya saya berpikir ya judulnya peran asesmen ya, penilaian dan evaluasi dalam sistem pendidikan nasional gitu ya. Yang bisa berdaya saing. Itu saya meyakini bahwa kalau kita memahami asesmen dan evaluasi mulai dari level mungkin presiden ya sampai ke level guru, maka kita bangsa Indonesia ini sebenarnya tidak kalah dengan bangsa lain. Bisa mempercepat produk-produk kita yang lebih bersaing lah di dunia. Cuma sayangnya gitu ya bahwa pemahaman ini hanya segelintir manusia. Kalau nggak salah, saya alumni dari UPI, belajar asesmen di negara orang gitu ya. Ada Pak Hari di sana, ada teman saya Pak Furkon, ya itu betul-betul mendalami apa yang dimaksud dengan asesmen dan evaluasi. Nah, itu topiknya saya, sehingga dengan memahami ini saya menginquiry. Saya tadi terkesima sama teman lama saya ini, Bu Lidi ini, ya. Saya seharusnya UPI menetapkan learning outcome-nya itu menghasilkan hadiah Nobel UPI. Ada nggak rancangan UPI bisa menghasilkan hadiah Nobel? Harus berani mengatakan itu. Kata-kata itu harus berani mengatakan. Ya, dari kimia, dari fisika, dari prodi-prodi lain di UPI, kalau itu berani maka tentu program-programnya bisa menghasilkan hadiah Nobel. Spend time, spend money. Apabila mau mengatakan learning outcome UPI itu menghasilkan hadiah Nobel. Nah itu sebenarnya tadi saya ingin Bu Lili itu bisa dapat hadiah Nobel sebenarnya. Apabila memahami ini, konsep saya ini, sehingga peran penilaian dan evaluasi bisa diketahui dari seluruh aspek, seluruh proses, seluruh hasil, seluruh persiapan bisa dinilai, bisa dievaluasi agar kita bisa berubah. Karena fungsi menilai dan evaluasi, kita ingin tahu perubahan. Perubahan itulah kita bisa mengatakan perbaiki perubahan itu karena belum tercapai kompetensinya, belum tercapai capaiannya, belum tercapai learning outcome-nya. Nah, dengan demikian maka saya mendefinisikan secara sederhana apa itu sebenarnya penilaian. Kan itu sebenarnya. Nanti saya jebarkan lebih mendalam. Di situ saya melihat bahwa ada mudah dipahami bahwa menilai itu adalah suatu kegiatan ANSI untuk mendapatkan data kuanti atau data kuali. Pasti itu. Data angka, data kalimat. Dalam rangka apa itu sebenarnya menilai? Mengklasifikasikan, menggrading, memproporsikan dari hasil penilaian. Sehingga yang lemah penilaiannya bisa diperbaiki. Nah, karena kenapa bisa diperbaiki? Karena tidak mencapai learning outcome, learning apa saja yang kita inginkan itu, maka kita harus perbaiki. Itu konsep sebenarnya. Jadi kita bisa bersaing sebenarnya di negara lain. Tidak usah takut gitu. Saya mengatakan tidak usah takut. Nah, dengan demikian maka definisi evaluasi sama saja, cuma lebih diorientasikan, didekatkan kepada bahwa kalau memang hasil penilaian itu tidak memadai, ya memang harus diganti, harus diperbaharui dengan sesuatu model atau program yang baru misalnya. Nah ini dalam pendidikan di Indonesia ini tidak berani seperti itu, bahwa program Anda itu sebenarnya tidak berhasil diperbaiki dengan baik gitu ya. Tidak bisa ini, jangan diterusin gitu loh. Kalau diterusin malah tambah
bangsa ini tambah bodoh gitu ya. Oke, itu definisi yang populer yang bisa kita kembangkan gitu ya. Bahwa melakukan penilaian, melakukan evaluasi dalam rangka memperbaiki, baik memperbaiki kebijakannya, baik memperbaiki programnya, maupun memperbaiki hasil-hasil pendidikan kita. Kalau itu disepakati, maka saya mengkritisi menteri ini, Pak Nadiem itu, jangan hanya freedom to learn yang dipopulerkan. Itu nggak ada isinya itu. Belum ada programnya, belum ada isinya. Gitu. Apa sih sebenarnya yang mau diperbaiki? Sejak lahir kita sudah freedom to learn. Saya diminta untuk memasukkan apa sih sebenarnya intinya itu. Tapi oke deh. Nah, dengan demikian, maka ini sebenarnya ada manajemen pengembangan pengendalian mutu. Karena bangsa kita ini sangat besar dari Sabang sampai Merauke, lalu pengelolaannya pendidikan dari atas sampai ke tingkat siswa, tingkat kelas ini harus paham ini sebenarnya. Di tingkat kelas itu siapa yang berfungsi, siapa yang bertanggung jawab mengubah manusia yang ada di kelas. Lalu setelah berada di luar kelas, ada di sekolah, siapa yang bertanggung jawab? Ya seharusnya bisa ditentukan gitu ya, tidak harus ragu mengatakan di bawah yang bertanggung jawab di suatu sekolah itu ya pasti kepala sekolahnya lah. Diperlukan dia ilmu bagaimana mengubah sekolahnya, yang tidak berdaya menjadi berdaya gitu ya, yang tidak mampu menjadi mampu. Ilmu apa yang dipakai gitu ya. Nah, di luar sekolah ada di level kecamatan, ada di level kabupaten, ada di level provinsi, ada di level nasional, ada di level internasional. Ini saya buktikan sebagai saya narasumber konsultan bagaimana caranya bersaing anak dunia ini dalam bidang topik, olimpiade topik fisika dan sebagainya. Hanya satu-satunya itu lewat assessment aja sebenarnya. Artinya bahwa level Bloom, taksonomi atau Anderson itu dirancang anak untuk berpikir. Tadi saya tertarik bahwa Profesor Lili mengatakan bahwa kalau kita membiasakan pembelajaran itu HOTS, karena HOTS itu high order thinking skill, dibiasakan gitu, maka tentu berdampak kepada pembelajarannya gitu ya. Sudah tahu bahwa bertanya itu hot pertanyaannya gitu, maka harus diperbaiki pembelajarannya gitu ya. Diperbaiki penilaiannya, jangan menilai level bukan hot gitu ya, level bawah, tetapi materinya sebenarnya yang diajarkan level high order thinking gitu lah. Ini kan bertentangan ini. Nah, kemampuan membangun instrumen seperti apa level hot itulah yang menjadi kendala di kita gitu ya. Nah, oke. Nah, inilah jadi level ini sebagai sesuatu hal yang perlu dibahasakan bahwa setiap level kelas, level siswa, level guru ini diperlukan pemahaman-pemahaman pengelola pendidikan karena saling bersambung ya. Mulai di tingkat kelas siswa sampai di tingkat presiden itu mikirin, belum pernah saya menemukan sesuatu kebijakan ya, saya mengkritisi kebijakan bahwa memperbaiki mutu itu bukan sesuatu hal yang harus dimunculkan, tapi ini kok nggak tahu gitu bahwa bangsa ini mau maju atau mau tidak mau maju harus memahami itu, bahwa manusia harus berkembang, harus berubah, yang jelek jadi bagus, yang rendah jadi tinggi gitu ya. Nah, ilmu apa yang dipakai untuk bisa merubah itu? Kan itu sebenarnya UPI mau menjadi world class university, ya harus ada indikatornya. Tentu saya katakan pembuat indikator capaian itu memang berat gitu. Tapi kalau memang kita mau menuju ke itu, mau mengatakan world class di Indonesia yang paling maju adalah UPI, waduh saya bangga banget itu. Dan ini saya sudah sounding dulu sama Pak Burkon. Pak Burkon almarhum, jangan tanggung-tanggung kalau memang mau membuat UPI jadi bagus. Bikin indikatornya. Spend money, spend time gitu untuk bisa menghasilkan suatu produk UPI yang bagus. Oke. Nah,
Berikutnya, bahwa pengelolaan pendidikan secara nasional tidak bisa lepas dunia tetap sama. Bagaimana persoalan input, proses, dan outputnya, outcome-nya tetap sama. Yang sama itu pasti sama saja lah. Ada siswa yang dikelola, ada kompetensi yang dikelola, ada apa itu sumber belajar yang dikelola. Ya, nah mutu proses belajar mengajar inilah sebenarnya sangat dinamis ini, tidak boleh monoton. Ya, ini sangat dinamis, tidak boleh monoton karena ini suatu given, suatu statement yang sudah baku bahwa ada jaminan-jaminan yang harus dibuat dalam mengelola pendidikan, baik di tingkat prodi atau kelas maupun di tingkat lebih tinggi lagi. Ada jaminannya. Kalau ada jaminannya mengatakan bahwa jaminan prodi pendidikan kimia atau kimia di UPI mampu menghasilkan apa namanya tadi hadiah Nobel gitu. Wah, ada programnya. Itulah program yang harus dibangun. Jangan takut karena ilmunya sebenarnya sudah ada gitu loh. Tinggal mencari ilmu yang bisa menghasilkan bahwa hadiah Nobel itu tidak pernah ditemukan di dunia gitu ya. Tapi ada di Indonesia gitu yang menghasilkan UPI. Oke. Nah, ini sebenarnya proses inilah yang saya bilang katakan bahwa jaminannya sudah memungkinkan proses belajar bisa berjalan dengan baik, maka perlu dikontrol. Ini yang berat. Quality control, bahwa keluaran itu harus dikontrol. Nah, keluaran harus dikontrol, maka menghasilkan learning outcome yang bisa kita perbaiki. Kalau kontrolnya menghasilkan learning outcome yang rendah, kita perbaiki. Yang jelas bahwa memperbaiki itu menuju kepada standar yang kita inginkan. Kalau belum tercapai standar yang kita inginkan, ya terus-menerus kita perbaiki. Terus-menerus kita perbaiki, maka kita bisa menghadapi dunia bersaing, karena sering kita memperbaiki. Dalam memperbaiki itu ada ilmu namanya quality improvement. Outcome-nya belum bisa begini akibat karena quality assurance-nya tidak mendukung. Proses belajarnya tidak mendukung, maka outcome-nya tidak tercapai. Keinginan kita tidak tercapai, maka kita harus perbaiki. Nah, ini sistem yang saya bangun dulu waktu saya di Balitbank, tapi nggak tahu sekarang. Banyak persoalan kelihatannya. Nah, dengan demikian maka, ya, kalau kita bicara tentang university, institusi, atau schooling, inilah sebenarnya saya bicara di sini gambarnya bicara tentang bagaimana suatu sekolah ya yang bisa mengubah manusia yang kemampuannya seperti ini bisa menghasilkan learning outcome yang kita inginkan. Nah, learning outcome itu yang bisa tercapai tentu ada proses di dalam suatu gedung, di luar gedung untuk menghasilkan learning outcome yang bagus. Nah, pembahasan ini sangat tergantung kepada who is. Siapa yang mengajarin siswa tersebut? Bisa guru, bisa profesor, bisa dosen dan sebagainya sebagai fasilitator, mengajak untuk meriset dan sebagainya sehingga menghasilkan suatu learning outcome yang bagus. Ya, ini sebenarnya. Jadi konstelasinya sebenarnya clear. Jadi bukan diperdebatkan itu kurikulumnya, isinya. Tapi yang diperdebatkan itu sebenarnya yang kita inginkan lulusan itu apa sebenarnya. Maka Indonesia literasi tadi disinggung oleh Profesor Lilik itu bahwa literasi kita rendah karena memang prosesnya itu yang dicapai itu betul-betul tidak mencapai, tidak ada yang memperbaiki. Sudah diajarkan ya sudah. Kalau tidak tercapai ya nggak apa-apa, itu urusannya siswa. Nah, statement ini kan nggak bisa dijadikan suatu acuan yang ini. Kalau tidak tercapai, kita perbaiki. Jadi, budaya memperbaiki ini, namanya learning outcome ini, quality improvement ini, itu yang sebenarnya harus berbudaya di dalam proses pendidikan.
Karena mau tidak mau, setuju nggak setuju bahwa standar yang diinginkan oleh institusi itu harus tergambar bahwa suatu institusi menghasilkan, mampu membuat sesuatu. Nah, ini yang sebenarnya yang harus diperdebatkan sehingga semua menjurus, semua berarah kepada learning outcome yang bagus. Oke, inilah manusia. Inilah mahasiswa kalau dianalogkan sebagai mahasiswa. Dia hanya punya kemampuan mengingat, nulis, dia punya emosi, punya sikap, punya karakter, punya motorik, ya. Nah, manusia ini kita pahami, kita sudah tahu lah gitu ya. Tadi menarik itu dulu. Jadi melihat manusia ini, siswa ini, kalau dia tidak mampu ya diperbaiki. Tentu banyak diskusinya tentang memperbaiki karena need time gitu. Need proses gitu. Need sesuatu hasil yang kita inginkan. Tapi di sini itu persoalan mau kita budayakan bahwa perbaiki saja lah gitu ya. Jadi tidak ada yang kita ketinggalan apabila sudah masuk dalam suasana input sebagai suatu masukan untuk diproses menjadi sesuatu hasil yang memadai. Nah, inilah konsepnya bahwa memang manusia punya kompetensi sebagai seorang manusia yang memiliki kompetensi di area tertentu. Area tertentu di mana punya knowledge, ini kita hargai manusia itu punya knowledge, punya skill, punya sikap dan sebagainya yang mampu berfungsi mencapai minimal acceptable. Ini kadang-kadang suatu negara tidak mau menggunakan minimum acceptable. Dia mau menggunakan maximum acceptable. Kayak Singapura. Dia tidak mau minimum acceptable. Kemampuan siswanya. Mau maksimum acceptable. Artinya bahwa kompetensi yang diajarkan, yang harus dijawab, dia harus maksimum. Tapi kita di Indonesia masih menggunakan minimum acceptable. Nah, ini tadi kompetensi merefer terhadap suatu individual yang mampu mendemonstrasikan knowledge-nya. Jadi baru bisa kelihatan learning outcome-nya apabila dia mampu mendemonstrasikan knowledge-nya, keterampilannya, ability-nya, ya, sesuatu standar yang harus dicapai gitu ya. Itu yang penting sebenarnya. Lalu kita bisa membuat manusia itu superior performance. Saya pakai kata-kata ini, kompetensi is superior performance. Waktu jadi saya narasumber oleh teman saya yang di BINUS ini, yang mengelola tentang juara-juara dunia tentang fisika, tahun 1992-93, saya bangun dari Amerika, bahwa manusia kita bisa superior performance. Ternyata benar. Diajarin terus-menerus, kemampuan yang sangat tinggi, high level, yang coach itu, dia mampu bisa menjawabkan. Karena knowledge-nya, karena IQ-nya memang IQ 130, 140 bisa dibikin. Nah, ini maksud saya gitu bahwa kita itu bisa mencapai, mendapatkan hadiah Nobel sebenarnya dari hasil riset kita yang kita lakukan. Nah, kalau sudah begitu semua sudah paham, maka kita berlomba-lomba meneliti, membangun sesuatu untuk menghasilkan hal yang baru di dunia. Karena kita punya kompetensi. Berdiri sebagai seorang superior performance misalnya. Kita bisa bangun itu ya. Cuma kita ini, suasana seperti ini harus diterobos. Mudah-mudahan kimia memahami ini sehingga terobos bahwa teman-teman dosen di kimia itu bisa merubah sesuatu bahwa kita bisa melangkah seperti itu. Seperti juga negara lain gitu ya. Oke. Nah, seterusnya dan sebagainya bicara tentang mutu, tidak bisa tidak. Walaupun di negara saya belajar itu ada yang senang standar, ada yang tidak senang standar. Tapi orang-orang pengukuran, orang-orang assessment, evaluasi, dia senang menggunakan kata standar. Lahirlah statement ini karena saya tahun 2020, 1998 saya pulang, lalu ditugaskan membuat undang-undang ya, undang-undang Sisdiknas, saya penanggung jawabnya. Jadi kata-kata ini saya bangun bagaimana membuat suatu standar.
karena mau maju gitu ya. Walaupun standar dia akan stabil dalam waktu tertentu, tapi suatu saat dia akan bisa berubah. Tidak boleh dipertahankan standar yang sudah memang berubah gitu ya, yang sudah harus berubah dipertahankan itu perkataan jangan diubah. Ya kalau memang waktunya sudah diubah, suasana sekarang sudah harus diubah, ya memang kita harus ubah gitu. Jangan mempertahankan hal yang tidak bisa mengubah bangsa ini. Oke? Nah, dengan demikian maka saya mengeluarkan words ya, kata yang mengatakan bahwa diperlukan penjaminan, assurance, bahwa suatu institusi, suatu sekolah, suatu university punya jaminan enggak yang memadai gitu ya. Setelah ada jaminan yang memadai, maka ada proses yang harus kita laksanakan dan kita bisa kendalikan. Dalam mengendalikan diperlukan asesmen dan evaluasi. Nggak bisa tidak. Sudah dijamin bahwa UPI harus seperti ini, mau menjadi world class, ini rambu-rambu world class, maka jaminannya harus dikontrol indikator-indikator capaian tersebut. Ya, dengan menggunakan ilmu menilai, ilmu mengukur, ilmu mengevaluasi. Nah, tercapai atau tidak dalam proses time, ada improvement, ada perbaikan. Jadi selalu nyambung. Quality assurance, quality control, dan quality improvement. Ketiga words ini, itulah suatu koridor yang bisa dipakai sangat global tinggi, bisa dipakai juga di tingkat kelas. Per mata pelajaran juga bisa digunakan. Per prodi bisa digunakan. Per fakultas bisa digunakan. Per institusi bisa digunakan. Bahwa jaminannya seperti ini, maka kita harus kendalikan terus-menerus supaya lulusan tersebut berkualitas. Kalau tidak berkualitas, kita perlu waktu untuk memperbaiki. Nah, dalam mengendalikan tersebut, saya lari ke sini karena ini ahli saya, diperlukan berbagai ilmu. Ilmu mengetes, ilmu mengukur, ilmu menilai, ilmu mengevaluasi, ilmu observasi, ilmu wawancara, ilmu mencatat, ilmu riset. Sehingga menghasilkan data. Data itulah yang berbicara. Data itulah kita olah, kita analisis sesuai dengan metodologi-metodologi yang kita inginkan, maka data itu berbunyi. Kalau ditemukan lemah, tentu jangan kaget, karena manusia itu dinamis. Ya, sekarang dia lemah, besok dia bagus, dinamis manusia itu. Tapi kita sudah punya data, gini. Data inilah sebagai seorang dosen, seorang profesor, seorang guru yang harus mereka selalu miliki. Selalu dia berbicara kalau mau memperbaiki. Di tingkat sekolah dasar SMP, SMA, tidak pernah saya lihat galak atau memfungsikan data itu sebagai perbaikan. Sudah ngajar, selesailah ngajarnya. Mau dapat nilai rendah, mau tinggi, kadang-kadang adjustment-nya seorang guru, ya sudahlah. Ya, tidak ada lagi improvement, tidak ada perbaikan-perbaikan gitu. Padahal data itu bisa berkembang dari tahun ke tahun gitu ya. Dengan subjek yang berbeda gitu ya. Tetapi konsisten bahwa gurunya tetap, tentu asumsinya walaupun berbeda siswa yang masuk, tetapi pasti ada perubahan karena gurunya tetap. Itu ilmu eksperimen. Treatmentnya sama gitu ya, gurunya sama, perlakuannya sama. Siapapun siswa yang masuk pasti hasilnya seperti itu. Nah, tapi kalau diganti gurunya sudah lain lagi persoalannya. Nah, ini yang saya cetuskan di UNJ gitu, bahwa saya jangan dikasih mata kuliah yang lain. Saya hanya mata kuliah asesmen sama evaluasi. Walaupun mata kuliah lain saya bisa ngajar gitu ya, karena saya mengambil mata kuliahnya gitu. Tapi jangan diganti-ganti lah saya itu. Ya, itulah mulai UNJ itu menurut bahwa di prodi penelitian dan evaluasi saya hanya mengajarkan tentang asesmen atau evaluasi. Oke ya. Nah, inilah buatannya kementerian kita, yaitu ada sistem penjaminan mutu internal, ada eksternal, ya semuanya larinya ke mutu lah. Itu lebih bagus gitu ya. Berpikirnya manusia itu
yang mengelola manusia itu ya larinya ke mutu. Lalu kemudian ada konsepnya kementerian kita larinya ya bahwa gunakanlah pendekatan pengenal SDCA gitu ya. Ya sudah ada rambu-rambunya, sudah PDCA gitu ya. Semuanya bisa kita lakukan. Nah, ini gambaran seperti ini tentu kita perlu menjabarkan di tingkat universitas, prodi, fakultas untuk bisa mengatakan apa sih yang dimaksud dengan SDCA atau PDCA gitu sebenarnya. Yaitu data. Datanya harus berbicara gitu. Datanya sebagai alat untuk diolah, dianalisis untuk menghasilkan riset. Menghasilkan tulisan-tulisan. Wah, bangga saya tadi Bu Profesor Lili menghasilkan ratusan riset gitu ya. Dan dikutip oleh siapa saja di dunia itu. Oke, nah inilah gambarannya arah kebijakan pendidikan nasional yang bermutu. Jadi mulai level atas itu sebenarnya bangsa ini harus dibuat undang-undangnya undang-undang yang bermutu. Seperti apa orang mau belajar? Tentu kebijakannya harus bermutu. Ya. Siswanya harus bermutu sampai bisa bermutu itu mulai di tingkat level bawah. Tanpa persoalan ke siswa dengan orang tua, bagaimana guru efektif dan sebagainya itu sebagai daerah yang harus diteliti. Harus di assessment, harus dievaluasi, harus diriset, harus dilihat semua itu. Supaya nyambung itu, jangan lepas gitu loh. Ada kesalahan anak kita tidak bermutu, ngomong di level atas, ada sesuatu, salahkan lagi guru. Aduh, saya merasakan kok, saya seorang guru, selagi guru, ya harusnya kan diberi panduan, diberi sesuatu bagaimana cara memperbaikinya. Oke, nah dengan demikian saya mau tidak mau saya sempat ketawa karena ketawa saya itu saya memasukkan freedom to learn, merdeka belajar. Ya sebenarnya tanpa kata itu sebenarnya orang sudah tahu gitu loh. Kita sudah tahu John Locke gitu ya, tabula rasa gitu ya, tanpa diajari sudah anak bergerak sendiri gitu ya. Itu sebenarnya. Jadi saya lebih senang mengatakan di daerah kelas itu proses belajar itu betul-betul kita harus merubah domain-domain yang kita inginkan. Di kurikulum itu sudah ada domain-domain yang sudah ditawarkan. Tetapi saya mengkritisi sekarang, karena saya sudah di luar kementerian, bahwa domain-domain tersebut, karena saya lulusan Amerika, di sana tidak ada kurikulum. Yang ada adalah learning outcome. Dari learning outcome harapan bahwa anak lulus SD bisa ini, itu di list, itu yang dipegang oleh gurunya. Bagaimana bahannya nilai itu tinggal guru mencari bukunya gitu, mencari sub learning outcome-nya gitu, kompetensi-kompetensinya, KD-KD-nya yang dicari oleh guru sehingga tidak seperti kita dokumennya sangat tebal gitu tentang kurikulum gitu ya. Saya mau menyederhanakan bahwa tuntutan kompetensi kita untuk setiap level jenjang pendidikan hanya tuntutan tentang learning outcome. Misalnya tadi Lili, ada literasinya bagus Indonesia. Sekarang dari 70 negara ranking di bawah misalnya. Karena yang dipermasalahkan learning outcome-nya dari level studi internasional tersebut level 6 tidak ada yang bisa menjawab anaknya gitu. Jadi apa yang salah gitu ya? Yang salah ya waktu proses belajarnya, karena pembelajarannya masih pembelajaran biasa, bukan pembelajaran hot gitu. Jadi nggak bisa dijawab dengan baik gitu. Nah itulah akibatnya sehingga literasi bangsa kita rendah gitu ya. Oke, ini konsep yang saya bangun dulu bahwa antara mutu bisa dibandingkan antara performance dengan item performance and student performance. Jadi ada dua sisi. Bahwa kalau tinggi pertanyaannya, maka yang bisa jawab hanya siswa yang tinggi juga. Ini konstelasi ini juga yang dipakai di dunia gitu sama saja, bahwa kalau anak
sering ditanya pertanyaan item yang sangat tinggi, kompetensinya, level sintesis, analisis, evaluasi gitu, menurut Bloom itu, maka anak yang pintar bisa jawab. Nah, tinggal kita melanjutkan bahwa supaya bisa dijawab dengan baik, maka diajarin dengan pertanyaan, dengan kompetensi yang tinggi gitu. Dengan pembelajaran yang tinggi, dengan metode yang tinggi, dengan isi yang tinggi, maka dia bisa jawab gitu ya. Sederhana sebenarnya gitu. Konstelasi ini yang diamati oleh saya sekarang gitu. Nah, tinggal melihat hasilnya. Soalnya seperti ini, kalau dia lemah, rendah, ada yang tinggi, ya kita perbaikan rendah lah. Tapi stabil pertanyaannya. Kan sederhana ini sebenarnya gitu ya. Saya men-set suatu item, maka datanya seperti ini. Lalu kemudian data kemampuan siswa seperti ini. Ya kalau udah kemampuan siswa rendah gitu ya, kan bisa diperbaiki menjadi lebih tinggi. Nah inilah konsepnya, sangat sederhana. Sehingga kita, bangsa Indonesia ini bisa berubah diri menjadi dari yang rendah menjadi yang tinggi. Nah dengan demikian maka alat atau instrumen yang bisa digunakan dari berbagai macam jenis instrumen bisa saja dipakai untuk menghasilkan data. Mau datanya kualitatif, pakai observasi, pakai interview, pakai tes, dan sebagainya, pakai apalagi yang penulisan laporan, ya, rubrik, segala macam bisa dipakai sebagai data, sesuatu kompetensi yang kita inginkan. Lalu kemudian, ini simulasi, ya, simulasi suatu negara yang mau maju, sebentar, yang mau maju, ada standarnya, kita ingin standarnya bagus, maka proses perubahan populasi bangsa ini sampai kita bisa menghasilkan bahwa anak didik kita berada di dalam suatu kompetensi membuat daya saing yang sangat tinggi. Bisa, karena instrumennya konstan. Yang bergerak adalah tentu pada siswanya, kompetensinya yang bergerak. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari taunya low gitu menjadi hot di dia. Nah, ini yang penting sebenarnya gitu. Memahami semua ini, maka seluruh pengelola pendidikan di Indonesia itu paham gitu bahwa bisa diubah. Jangan takut mengubahnya. Nah, dengan demikian maka kita hanya bisa melihat garis terakhir bahwa inilah profil manusia Indonesia, bangsa Indonesia, dari yang tadi rendah menjadi tinggi. Saya rasa itu kesimpulannya bahwa menggunakan ilmu atau keterampilan asesmen dan evaluasi, ya, termasuk ilmu mengukur, termasuk ilmu ngetes, termasuk ilmu-ilmu yang derivat tersebut bisa menghasilkan bangsa ini suatu kemajuan, perubahan, ya, sehingga yang tidak bisa berubah bisa diperbaiki. Itulah statement yang kita harus pahami setiap pengelola perguruan tinggi atau setiap pengelola sekolah. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.